seperti yang kita ketahui bersama pada chapter kali ini dilengkapi dengan sebuah cover story Jerma Double Six, di mana memiliki judul Niji dan Yonji ditangkap di kota Cokolato, Pulau Kakao. Ya, di cover itu kita bisa melihat ya bahwasanya Niji dan Yonji ditangkap di buku Mondor dan mereka dijaga oleh Oven, yang di sana pula kita bisa melihat Puding yang nampaknya khawatir melihat kondisi mereka itu. Dan scene pertama dimulai di lantai 3 Kastil Onigashima yang benar-benar terbakar. Dan dalam gelora api yang berkobar-kobar di sana, ternyata masih ada Fukurokuju dan juga Raizo yang masih sama-sama stay terkena jutsu daripada mereka itu. Dan di sana ya Fukurokuju sudah mulai terbakar, sementara Raizo sudah diselimuti oleh api. Namun keduanya menolak untuk melepaskan jutsu daripada mereka itu. Walaupun di sini ya sejatinya Fukurokuju sudah mencoba memberitahukan kepada Raizo bahwasannya mereka harus melepaskannya, karena kalau tidak mereka bisa termakankan oleh api dan akan mati. Tetapi di sini Raizo no comment. Dan scene pun dipindahkan atau dipotong ke lantai 2 Kastil Onigashima, yang mana di sana kita melihat samurai terjebak oleh api dan tidak bisa melarikan diri dari sana. Dan tiba-tiba atap runtuh, yang mana mungkin dari efek serangan Kaido di chapter sebelumnya, dan reruntuhan itu hampir menemukan mereka semua di sana. Beruntungnya tiba-tiba Jinbe muncul di sana dan berhasil menahannya. Oi, Mina, lari dan selamatkan rekan kalian. Jinbe pun berteriak. Kemudian scene kembali dipotong ke lantai langsung, lantai pertunjukan, yang mana di lantai itu pula juga terjadi sebuah keributan. Ya, kita melihat samurai-samurai yang berhasil melarikan diri dari ledakan yang terjadi di area tempat Big Mom bertarung. Sementara di sana juga ada Chopper yang merasa aneh dengan tubuhnya, yang kemudian ya tubuhnya itu kembali ke bentuk awalnya, alias efek daripada obat sisar itu telah hilang. Tetapi di sini Chopper mulai mengkhawatirkan kondisi daripada Zoro, dan dia bertanya-tanya kepada Miyagi. Obat itu memberikan Zoro pemulihan super, tetapi dia juga akan menerima 2 kali kerusakan sebagai gantinya. Zoro sudah sangat terluka, dia tidak bisa bergerak. Jika 2 kali kerusakan ditambah ke dalam kondisinya itu, maka Zoro saat ini akan... ya, entah apa yang ingin dikatakan Chopper itu. Namun scene pun dipindahkan di mana Zoro berada, dan di sini ya kita bisa melihat Zoro telah sadar. Akan tetapi di sana atau di depan Zoro ada seseorang telah muncul di depannya, dan Zoro pun bertanya-tanya, "Wah, siapa kau? Apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Berhenti, berhenti woi." Seseorang yang mengenakan kerudung dan membawa sabit besar muncul di depan Zoro. Makhluk itu dikelilingi oleh aura yang sangat aneh. Dan dalam satu panel kita bisa melihat secara zoom ya bahwasannya itu adalah makhluk dengan kerangka yang akan menyerang Zoro dengan sabitnya. Ayo, siapa nih? Jawabannya ada di chapter kedepannya. Atau mungkin Zoro ini ketindihan ya? Ketindihan makhluk halus, ya nggak tahu ya. Kemudian scene pun kembali dialihkan ke menara kanan Kuba Onigashima, yang mana itu adalah area yang sangat dekat di tempatnya Zoro. Dan di sana ada Franky yang habis peratakan kroco Kaido dan tengah mencari Zoro sambil mengeluh seberapa jauh King membawa Zoro itu. Dan scene pun kembali dipindahkan lagi ke lonteng lantai 1, di mana itu tempat Izo berada.
Ya, di sana kita melihat bahwasannya Izo telah meratakan kroco-kroco Kaido yang mulai mengejar Usopp pada chapter yang lalu. Kemudian mengetahui tempat itu sudah rata, Izo melompat turun ke lantai bawah satu dengan kondisi perutnya yang berdarah atau sobek. Tapi tiba-tiba Izo berbalik dan mengarahkan senjatanya ke seseorang sambil berkata, "Cyber Ball." Izo menodong Cyber Ball itu di sana, di mana bos CP0 itu mengatakan, "Izo, aku akan berpura-pura tidak melihatmu, tetapi dari suatu sudut pandang yang tertentu, aku akan melakukan kesalahan besar jika aku membiarkan sisa-sisa daripada bajak laut Shirohige berkeliaran. Tapi sekarang aku atau kami punya urusan yang lebih khusus dan kami harus fokus kepada bajak laut Mugiwara Ichimi. Ya, sampai jumpa lagi, Izo." Awalnya Izo terdiam mendengar perkataan para CP0, namun setelah beberapa detik kemudian, tunggu sebentar, CP0. Dan ya, tebakan kalian benar, Shin pun kembali dipotong kembali ke gudang senjata bawah tanah yang di sana ada Yamato dan telah sampai di ruangan senjata. Tetapi selangkah lebih maju, ternyata di sana sudah ada Zenbo dan telah menyentuh bom di sana. Nah, melihat itu ya, Yamato langsung bergegas menggunakan tekniknya Namuji Yoga. Teknik di mana Yamato membekukan bom di sana yang bertujuan supaya menghentikan pergerakan reaksi daripada bom-bom di sana. Dan kemudian ya, Yamato di sini memukulkan Zenbo itu dengan kanabonnya dan berhasil menarik perhatiannya. Dan di sini Zenbo pun mengeluarkan tangan dari tubuhnya dan mulai menyerang Yamato dengan tangan api itu. Tentu saja Yamato benar-benar kaget melihat munculnya tangan-tangan itu. Tetapi yang jauh lebih menariknya adalah Zenbo di sini berbicara. "Oh, Orochi sama." Dan scene pun kembali dipindahkan ke lantai pertunjukan yang mana kita melihat Big Mom telah menyerang Kid dan juga Law berulang kali. Dan di sana ya, ternyata juga sudah datang bawahan daripada Law dan juga Kid yang di sana menyaksikan kedua kapten mereka tersiksa. Nah, melihat itu ya, mereka meminta Big Mom untuk berhenti. Ya Meteo, Big Mom. Nah, menariknya Big Mom ya benar-benar berhenti di sana dan mulai berdiri diam dengan alasan tak tega atau merasa simpati melihat anak buah daripada Torao dan juga Kid ini ya. Kemudian di panel berikutnya, Big Mom melihat ke atap Onigashima dan mengatakan bahwasannya sepertinya pertarungan antara Kaido dan juga Luffy itu belum berakhir dan dirinya yaitu Big Mom berniat untuk terbang ke sana bersama Hera. Namun tiba-tiba Torao bangkit dan bersiap untuk menyerang Big Mom lagi, di mana Kirum Anastasia Torao menusukkan lengan kanan Big Mom dan sebagian wajahnya dengan pedangnya itu ya, dimana itu tembus ke pipi kanannya. Semua orang yang melihatnya itu ya benar-benar terkejut. Dan di sini Torao mengatakan, serangan terakhir ini, walaupun cucukan ini tak berdamage kepada Big Mom, tapi poin utamanya bukan di situ. Dan ya, Torao mengatakan, Shock Wiles. Torao menyerang bagian dalam tubuh daripada Big Mom, di mana ya gelombang kejutan yang dibuat oleh Torao benar-benar menghantam bagian dalam tubuh dari Big Mom, sehingga di sini Big Mom kembali muntah darah dari mulutnya. Dan di sana ya ada Iron Homies yang mencoba menyerang Torao, tetapi
Kid bangkit dan sadar kembali. Serta di sana ya, Kid mulai menarik semua benda-benda logam di area tersebut untuk menuju kepada tubuhnya, termasuk komis besi itu. Big Mom yang sadar akan keberadaan Kid ya mulai menatap Kid di sana dengan rasa tidak percaya. Dan di panel berikutnya kita melihat ya Big Mom mendekati Kid dengan sangat marah. Tetapi Kid telah menciptakan sesuatu yang besar dengan benda-benda logam yang ia kumpulkan. Dan di sana Big Mom mengatakan, "Jadi, kau sangat menginginkan kepalaku ya?" Dan Kid menjawab, "Hahaha, aku sudah merasakan kita melakukan semua ini ya dengan tujuan yang berbeda. Kaido pasti sudah dekat untuk dikalahkan. Kemudian jika kamu membiarkan setetes air jatuh ke batu setiap harinya, itu akan menciptakan sebuah lubang. Jadi sangat tidak mungkin kau atau Big Mom tidak menerima kerusakan sedikit pun dari semua pertarungan ini." Dan Kid dengan teknik Bangkornadio, sebuah benteng besar menghantam Big Mom dengan Kono Dioda. Kemudian ya di panel berikutnya Kid menciptakan benteng logam yang jauh lebih besar, bahkan ukurannya melebihi daripada Tui. Dan itu ditunggangi oleh Kid ya. Lalu Kid menabrakkan benteng besar itu tepat ke arah Big Mom, yang mana itu membuat Big Mom terhempaskan. Dan di momen-momen Big Mom terhempaskan itu ya, baik Kid dan Torao mengatakan, "Oi, wanita tua sialan, kami tidak akan membiarkanmu pergi ke atap Onigashima, bahkan jika kami harus mati." Deng 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 deng. Begitulah chapter kali ini.